Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Lady Rosada, Sarjana Pendidikan Islam, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMA Nurul Ilmi Banyuasin. Saat ini saya akan melakukan wawancara untuk tugas modul 3.1 bersama kepala sekolah saya, di mana saya akan mewawancarai beliau tentang pengambilan keputusan. Alhamdulillah Pak ya Pak. Izinkan saya Pak ya untuk mengajukan beberapa pertanyaan nih terkait tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan dari kasus-kasus yang berada di antara dua kepentingan gitu Pak. Boleh Pak saya izin untuk bertanya nantinya Pak? Ya boleh. Oke. Pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, yang kami mengidentifikasi Ya. berbagai macam kasus yang terjadi di sekolah, terutama di SMA, itu ada SOP atau prosedur yang harus kita jalankan. Yang pertama, ketika kita menemukan sebuah kasus, baik itu yang terkait dengan tindakan-tindakan indisipliner atau hal-hal yang terkait dengan pembelajaran, maka tapi di satu pihak atau di sisi lain ada dilema di mana mungkin secara etika atau secara moral itu mungkin tidak sesuai dengan prinsip ataupun hal-hal yang menjadi bersifat umum dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ya, tetap mengedepankan musyawarah. Nah, selanjutnya Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan nih ketika di sekolah Bapak, terutama khususnya jika ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar-benar penting dan sama-sama mengandung nilai kebijakan. Nah, Dua hal yang mungkin sama-sama bermanfaat, tapi saya melihat sebenarnya kita bisa melihat mana yang lebih banyak manfaatnya. ini lebih tahu Pak yang selama ini Bapak lakukan, langkah-langkah atau prosedur yang bagaimana dalam memutuskan hal seperti itu. Kan tidak harus serta-merta langsung memutuskan tanpa langkah-langkah atau prosedur gitu Pak. Ya, kalau kita dalam berorganisasi tentu kita harus berlandaskan musyawarah ya. Kemudian secara organisasi kan ada alur-alurnya di dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi kepala sekolah memang bertanggung jawab terhadap semua keputusan kebijakan yang ada di lembaga atau di sekolah. Tapi dalam pengambilan keputusan tersebut tentu kita harus melalui aturan atau alur-alur yang sudah secara organisasi sudah diatur. Ya, secara prinsip sih bermusyawarah, bersharing, berbagi pendapat itu dasar yang esensial di dalam kita mengambil sebuah keputusan. Hal apa sih yang Bapak anggap lebih efektif nih ketika Bapak ingin melakukan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau yang kita pahami ya, yang mungkin dimaksud dengan dilema etika itu mungkin situasi di mana ada sekelompok orang, individu atau yang memang mempunyai kepentingan dan rasa yang berbeda-beda. Artinya sebagai pemimpin kita harus melihat konteks ini secara person to person ya. Kita memahami ada berbagai karakter, sifat dan kebiasaan manusia. Maka untuk mengambil sebuah keputusan yang efektif, maka jalan satu-satunya yang terbaik saya rasa adalah kita menerima semua masukan-masukan ya, juga memahami konteks perbedaan baik itu pendapat, pikiran dan lain sebagainya. Kemudian kita mengkomunikasikan hasil atau kebijakan itu kepada seluruh orang, seluruh pribadi-pribadi, guru-guru, warga sekolah, sehingga keputusan itu didasari bukan atas kepentingan pribadi, kelompok ataupun berdasarkan ego masing-masing, tapi memang keputusan itu diambil untuk tujuan bersama. Ada kebijakan yang mana kita coba dulu dalam satu dua minggu atau 1 bulan, ya. Apakah ada dampaknya, apakah menghasilkan hal yang positif atau malah justru merugikan. Jadi pada prinsipnya keputusan yang kami buat itu tidaklah mutlak ya, tidak option. Jadi bisa jadi ini kita terapkan dulu, kita uji coba di lapangan apakah ini memang efektif dan mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan. Tapi ternyata setelah dievaluasi hal ini tidak memberikan dampak positif ya, tentu kita revisi kembali. Kira begitu. Lebih ke tangan nih Pak ya. Boleh nggak saya tahu Pak, apa sih yang menjadi tantangan selama ini ketika Bapak mengambil keputusan tentang kasus dilema etika tersebut Pak? Ya, tantangannya sih secara pribadi ya, kita menghadapi manusia ya yang punya karakter, perbedaan, juga kebiasaan. Kalau saya sih setiap kebijakan itu pasti tidak menyenangkan semua pihak ya, pasti ada yang merasa tidak suka atau merasa dirugikan. Pada titik ini saya rasa pemimpin harus bisa hadir ya di dalam, artinya harus bersama berada di dalam lingkungan mereka, mengetahui permasalahan mereka, bisa memahami apa yang terjadi tidak hanya di dalam lingkungan pekerjaan, tapi juga bisa jadi dalam lingkungan yang di luar pekerjaan. Jadi sehingga nanti
keputusan itu bisa dipahami, atau bahasa gampangnya kita mengambil simpati lah kepada seluruh bawahannya, dan juga memberikan pemahaman kepada semua pihak agar bisa memahami lebih cermat. Oke. Jadi kalau dalam hal itu ketika ingin menyelesaikan keputusan tersebut, sudah adakah tata kalanya atau jadwalnya, atau Bapak langsung menyelesaikannya di saat atau di tempat itulah ketika hal tersebut terjadi, permasalahan tersebut? Gimana Bapak selama ini melakukannya? Ya, kalau kita menghasilkan sebuah keputusan, tentu ada prosedur ya, aturan, juga secara konstruktif kan kita memahami atau membangun atau membuat keputusan itu kan tentu ada tatanya. Kan untuk mencapai untuk menghasilkan keputusan tersebut secara Bapak kan ibaratnya itu manusia biasa juga nih ya. Jadi adakah faktor atau orang atau siapalah gitu yang pihak tertentu yang ikut serta nih membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, kepala sekolah kan punya istilahnya secara struktur ada bawahan ya, ada wakil-wakil, siswaan, kurikulum dan lain sebagainya. Juga ada guru-guru. Kalau di yayasan mungkin ada pengawas ya, ada penasehat. Nah di sini mungkin kita harus bisa melibatkan semua pihak apabila itu memang paling sangat dilema. Terlebih-lebih kalau itu terkait dengan hal yang sangat krusial, penting. Maka hal yang saya lakukan mungkin di atasnya ada penasehat, ada pengawas. Maka itu yang menjadi sifat saya berbagi ya bertanya, atau apakah keputusan yang saya ambil ini juga benar atau salah, itu tentu di atas saya, pengawas atau penasehat juga harus kita libatkan dengan pengambil. Terima kasih atas waktunya. Dengan Bapak yang begitu sibuk dengan sekolah penggeraknya, tapi masih diberikan kesempatan untuk guru penggeraknya untuk belajar. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak ya, dia sedikit nanya-nanya nih, ganggu waktu Pak Yani, pengambilan keputusan dengan nilai kebijakan. Boleh Pak ya? Ya, siap. Oke. Pertanyaan yang pertama Pak ya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah Bapak? Ada di SMA Negeri 1 Muara Padang, siswa yang dilaporkan oleh guru dan wakil siswaan. Wakil siswaan melaporkan kepada kepala sekolah tentang masalah siswaan yang terjadi di sekolah. Untuk pertanyaan kedua Pak ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana adanya dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama penting? Yang pertama adalah saya memanggil wakil kepala sekolah, 4 orang wakil kepala sekolah, kemudian kami diskusikan, mengambil hal yang kira-kira urgent untuk diidentifikasi dulu masalah. Waktunya dulu Pak ya, ya dengan wakil Bapak. Lalu selanjutnya langkah apa atau prosedur apa nih yang Bapak lakukan selama ini dalam kasus tersebut? Di sekolah itu ada peraturan sekolah atau namanya tata tertib sekolah. Jadi di tata tertib itu kita turunkan ke siswa, kita sosialisasikan kepada siswa tentang kebijakan yang kita lakukan selama ini. Lanjut Pak ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hal apa yang selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus yang dilema? Yang pertama adalah saya kumpulkan misalnya seperti wali kelas, kemudian guru BP, wakil kepala sekolah, khususnya bidang kesiswaan, dan saya panggil, kemudian kalau misalnya siswa itu masih bisa dibina, maka kami memberikan surat kepada orang tua, pemanggilan orang tua ke sekolah, kemudian dijelaskan tentang pelanggaran siswa, kemudian dibuat surat perjanjian. Tadi yang sudah Bapak angkatkan, ada tantangannya Pak ya selama ini, seperti tentunya kita pasti ada tantangan. Dan selama ini apa tantangan yang Bapak hadapi Pak dalam menghadapi keputusan? Tantangannya adalah kita misalnya pemanggilan orang tua siswa, terkadang orang tuanya sulit untuk datang ke sekolah. Nah, berbagai macam pekerjaan atau anak. Lanjut Pak ya, kalau sudah ada tantangan, ini pertanyaan selanjutnya gini Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika atau menjalankan di SMA Bapak? Prosedurnya sudah kami tentukan bahwa ketika siswa melanggar suatu aturan atau tertib sekolah, maka guru BK lah yang menangani masalah itu. Kemudian kalau
bekerja sama dengan wali kelas. Kalau guru BK sudah memberikan penanganan atau bimbingan konseling, kemudian masalahnya belum selesai juga, maka ke wakil kesiswaan. Kalau sudah BK, wali kelas, dan wakil kesiswaan juga belum selesai juga masalahnya, barulah ke kepala sekolah itu tersebut. Jadi kepala sekolah itu adalah lebih terakhir setelah mengambil keputusan. Yang terakhir nih Pak, adakah seseorang atau faktor yang bisa mendukung atau mensupport Bapak untuk mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Jadi kan kata Bapak tadi kan terakhir di kepala sekolah. Banyak sekali ya wakil kepala sekolah, karena setelah kita rapat dengan orang tua siswa, misalnya kalau memang masalahnya berat, maka kepala sekolah dan wakil itu pasti rapat dengan bersama guru BK. Nah, dari situlah kita mendapatkan masukan dari wakil kepala sekolah bagaimana keputusan akhir. Jadi saya tidak memberikan keputusan akhir, tetapi keputusan akhir itu adalah hasil dari rapat kepala sekolah, wakil, kemudian wali kelas, dan guru BK. Nah, jadi selama ini di SMA yang Bapak pimpin, kemarin itu untuk keputusan akhir bukan serta-merta dari keputusan pribadi, tapi dengan tahapan-tahapan, kemudian akhirnya itu akan dijadikan musyawarah yang menjadi keputusan bersama di belakang bersama ya. Oke Pak, terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan Bapak sehat selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.